Dharma Wahyu Ilahi yang akan disampaikan oleh Ananda LC Lil Ahmar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar' biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min fil ardi wala fis sama. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sadaqallahul azim. Selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Kabag Pendidikan kepada Ustadz Fatih Futoni, kami persilahkan. Alhamdulillah pagi hari ini kita sedang difasilitasi oleh Matsa Muda.
Madza Muda menginginkan bahwa lembaga pendidikan khususnya di kawasan Pantura ini maju bersama-sama. Tidak ada lembaga pendidikan yang du'afa dan mustad'afin, tapi semua lembaga itu yang dipikirkan oleh MTS adalah aqwiya, agniya, lembaga-lembaga yang kuat dan lembaga-lembaga yang kaya, lembaga-lembaga yang sehat, yang minimal perolehan peserta didik baru per jenjang per tahun itu 200. Itu baru dibilang sekolah kita itu sehat. Selama ini seperti apa? Hari ini kita perlu melakukan evaluasi sekaligus ada pembimbingan. Bagaimana kita ini menjadi orang yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Jadi intinya kita adalah bagaimana membangun pengaruh kepada orang lain dengan sikap kita. Influencer ini sebuah istilah yang sangat populer di akhir-akhir ini. Siapa yang tidak kenal dengan media sosial? Di era disrupsi ini semuanya serba digital. Apabila kita tidak melakukan hal-hal tersebut, maka lembaga kita akan musnah. Tak hanya dilakukan oleh perusahaan dan industri, tapi mengarah kepada pendidikan kita ini. Kalau kita melihat jenis influencer itu, ada mikro influencer, ada makro, ada premium. Kita coba, andai kata kita berhasil di tingkat mikro saja dengan apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber, itu memiliki kemampuan 10.000 orang yang menjadi pengikut dan terpengaruh dengan kita. Andai kata kita kemudian melakukan hal-hal aplikasi dengan ilmu yang hari ini akan kita raih, kita akan mendapatkan peserta didik baru itu 10.000 coba per lembaga. Tapi kita serius. Orang-orang di sini kita harapkan memiliki niat yang kuat dan memiliki minat yang sama. Jika di sini hanya diutus oleh lembaga yang tidak memiliki minat dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, lebih baik di luar nanti tak tunggu nih ngopi bersama saya. Di sini difasilitasi lembaga, ya apa carane lembaga-lembaga panjang itu maju, berkembang, terpercaya. Tentu saja di situ ada sentuhan-sentuhan inovasi. Tentu saja di situ ada sentuhan-sentuhan kreasi, memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh lembaga yang lain. Kalau kita punya keunikan dan keunggulan yang sama, berarti kita tidak punya keunikan, tidak punya nilai diferensiasi, tak punya nilai beda dengan yang lain. Maka bagaimana kita munculkan dengan isi konten-konten kreator kita ini menjadi isi yang menarik, yang mampu mempengaruhi. Ya, kita ini dicetak menjadi orang-orang yang ahli di media sosial, menjadi pelaku utama dalam rangka mempengaruhi, menghidupkan dan menyehatkan sekolah kita. Karena itu kita berterima kasih, ya, kita fasilitasi melalui lembaga MTS ini kepada lembaga panjenengan. Ayo maju bersama, sharing bersama, bagaimana pengaruhnya hasil ilmu hari ini kemudian bisa diterapkan di lembaga masing-masing. Karena itu kami harapkan kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat dan juga MTS mengambil manfaat dan sama-sama memberikan manfaat. Kita saling support, ya. Kemudian kita lihat sendiri dengan program inovasi yang dilakukan oleh MTS, membuat kebutuhan masyarakat itu menjadi penting, menjadi tertarik. Ini pun harus kita laksanakan secara bersama-sama. Inovasi di MI seperti apa, lalu kemudian kita bertindak lanjut berkesinambungan
dengan lembaga MTS Karangasem. Selanjutnya yakni pembukaan yang akan disampaikan oleh Bu Mila Julfaidah, Kepala MTS Muhammadiyah 2 Pondok Karangasem. Kepada Bu Mila kami persilahkan. Sampaikan ucapan terima kasih terlebih dahulu Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah berkenan hadir bergabung dengan kami MTS Muhammadiyah 2 Pondok Karangasem Paciran Lamongan. Ini ada dari Sidoarjo, ada dari Bojonegoro. Nah, ini kemudian dari teman-teman Paciran kami sampaikan dan kami haturkan terima kasih banyak atas kepercayaannya terhadap kegiatan yang kami selenggarakan, dan juga kami sampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya ya. Kami ini di MTS Muhammadiyah 2 Pondok Karangasem, kenapa kami berpikir untuk menyelenggarakan kegiatan ini ya? Karena kami ini merasa sedikit banyak kami itu besar dari ini ya, sedikit banyak ada pendukung yang sangat kami rasakan itu. Kami bisa setiap tahun kami ada peningkatan itu tidak bisa dipungkiri dari hal ini, dan kami memang di Muhammadiyah itu sudah satu suara ya. Jika kita mempunyai sebuah kelebihan atau keunggulan begitu, tidak ada salahnya kalau kita berbagi dengan teman-teman yang lain begitu ya. Sehingga kami di Masa Muda berpikir untuk menyelenggarakan kegiatan ini supaya teman-teman semua ya, teman-teman yang ada di lingkungan kita, di dekat-dekat kita, bahkan mungkin di luar kabupaten yang ingin mengetahui bagaimana mengelola media sosial di lembaga kita masing-masing, itu ada sebuah pedoman. Oh ngene toh, seperti itu ya, biar dalam kita mengelola medsos lembaga kita masing-masing itu tidak ngawur begitu ya. Ini alhamdulillah kebetulan Mas Nunu yang kita jadikan alhamdulillah welcome yang kami usulkan begitu. Jadinya ini kami terima kasih banyak ya kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Dan kalau saya berpikir teman-teman hadir di sini ini berarti sudah punya sebuah itikat yang besar gitu ya, untuk bagaimana mengembangkan lembaga kita masing-masing begitu. Namun di sisi lain dari itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita di lembaga itu harus ada sebuah inovasi yang itu tadi yang disampaikan oleh Pak Fatih, berbeda dari lembaga-lembaga yang lain. Kami di Masa Muda ini saat itu di tahun 2010-an ya, teman-teman semua, ini saya cerita sedikit. Di tahun 2010-an itu kami kayak ini murid kami kok stagnan gitu ya, stagnan. Jadi enggak kemudian bertambah, semakin bertahun bertambah peserta didik, tidak seperti itu. Lalu apa yang harus kami lakukan supaya lembaga pendidikan kami itu tidak seperti ini terus begitu ya? Tidak ada trust dari masyarakat tidak percaya dengan pendidikan yang kita kelola. Maka di tahun 6 tahun yang lalu kami berinovasi di banyak kelas program di Masa Muda. Ada kami berinovasi di kelas internasional kelas program. Kami bekerja sama dengan Cambridge Assessment of Education yang ada di Universitas Negeri Malang. Nah, itu juga dari itu alhamdulillah kemudian bertambah tahun itu yang percaya dengan pendidikan yang ada di Masa Muda ini semakin banyak. Nah, ini salah satu bukti bahwa memang di lembaga kita semua ini harus ada inovasi-inovasi yang inovasi tersebut berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain. Kenapa saya sebut berbeda? Karena saat itu dan sampai detik ini di
di Lamongan, di Kabupaten Lamongan, mungkin di Kabupaten Tuban itu madrasah sanawiyah yang berinovasi di kelas internasional hanya Matsa Muda, seperti itu. Kemudian kami juga ini berinovasi di digital class program. Ya, digital class program ini anak-anak sudah dalam proses pembelajaran, sudah perlahan-lahan kita meninggalkan paper ya. Jadi anak dalam proses pembelajaran sudah ini berbasis digital. Mereka menggunakan laptop dan laptopnya itu tidak kami yang menyediakan, tetapi orang tua yang menyediakan. Dan saat itu memang kita membuat inovasi-inovasi itu, ada nggak ya yang berminat begitu ya? Karena ini biayanya besar, kemudian fasilitas yang harus disediakan juga besar begitu. Tetapi kenyataannya, alhamdulillah sampai di detik ini, bahkan di kelas-kelas program unggulan kami itu, bahkan ini sudah antri mendaftar itu, Pak. Saya nyaweni Pak ya. Biasanya ke Pak Agus itu, saya nyaweni Pak ya, nanti anak saya masukkan di kelas ICP, masukkan di kelas digital. Nah seperti itu. Nah itu kan tidak kami perkirakan ke depan itu kayak apa. Yang penting kita berinovasi saja. Nah seperti itu. Tentu di perjalanan banyak kendala-kendala dan semua harus kita evaluasi, kita komunikasikan, kita cari solusinya seperti apa. Komunikasi menjadi itu kunci yang sangat penting dalam menyelenggarakan inovasi yang ada di lembaga. Nah, di kelas digital kami bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi kami membuat kelas inovasi itu juga tidak kemudian cul-culan begitu ya, bahasa orang Paciran ya, nggak ada konsep dari manapun, tidak, tetapi kami kurikulum juga ikut dari Universitas Muhammadiyah Malang untuk yang kelas digital, kemudian kelas internasional kami kurikulumnya juga ikut dari kurikulum Cambridge. Nah seperti itu. Ini Arabic kelas program 2 tahun berjalan di lembaga kami. Ini kami juga bekerja sama dengan STAI Ma'had Ali bin Abi Thalib Surabaya. Nah seperti itu Bapak Ibu, alhamdulillah sampai di detik ini murid kami yang dulu hanya 65 sampai 100, sekarang alhamdulillah sudah sampai 600 peserta didik, seperti itu ya. Saya tentu menginginkan kami yang ada di Matsa Muda, teman-teman semuanya yang hadir di sini, mudah-mudahan tahun depan kita sukses PPDB bersama-sama ya. Bismillah. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan influencer di Matsa Muda resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pembukaan pada pagi hari ini. Sebelum kami tutup, akan kami bacakan bahwasanya kegiatan nanti di acara inti akan dibagi menjadi 3 session. Yakni session materi yang pertama adalah pengantar pentingnya medsos untuk dunia pendidikan. Kemudian nanti yang acara kedua dan ketiga nanti di-handle langsung oleh timnya Mas Nunu. Jadi yang pertama nanti akan disampaikan oleh dari manajerialnya, yang akan disampaikan oleh Mas Henry. Kemudian nanti yang terakhir baru akan disampaikan oleh Mas Nunu. Bapak Ibu semuanya, jadi kegiatan hari ini sengaja kami bersama pengen belajar sharing tentang bagaimana sulitnya ngurus media sosial di sekolah itu. Kami fokus di medsos sekolah itu sebenarnya sudah lama, tapi tidak ada perkembangan sama sekali. Bergeraknya itu repot, dan baru 2 tahun ini, belum sampai 2 tahun, 1,5 tahun kami fokus di media sosial. Kami dulu itu hanya beli-beli alat gitu aja, tapi tidak tahu cara makainya. Saya lihat di TV itu ada Mas, ketika itu pengajiannya Pak MH Ainun Najib itu pakai Saramonic di sini, pakai mic Saramonic gitu. Saya cuma itu kok saramonic seperti itu kayaknya bagus, tak beli gitu aja. Nggak tahu fungsinya apa.
beli microde untuk rekaman itu saya beli aja, beli soundcard itu saya beli, saya tidak tahu caranya pakai bagaimana. Saya belajar, tapi alhamdulillah satu tahun kemudian saya mendapatkan teman baru yang bisa ngurus itu, dan alhamdulillah sekarang ini sudah mulai berjalan. Sebelum saya tutup ini saya lihatkan, barangkali kami tidak memiliki subscriber banyak, tapi insya Allah konten kami urusan pendidikan itu sudah luar biasa, dan kurang dari 700 jam lagi insya Allah YouTube MTS ini sudah monetize. Nah ini adalah konten-konten yang berusaha kami buat, jadi kita update setiap hari. Ini kurang lebih 1,5 tahun ini kita fokus jalankan, dan alhamdulillah sudah sangat membantu kami, dan PBDB kami kurang lebih 3 tahun ini kami sudah tidak pernah masang banner dimanapun. Kami cukup via YouTube, Facebook, Instagram, TikTok itu kami pasang semuanya. Jadi melalui video-video seperti ini kami mencoba mempromosikan sekolah. Lalu nanti kita belajar bersama dari timnya Mas Nunu bagaimana membangun, apalagi khusus untuk di sekolah itu memang benar-benar menariknya itu hanya di skup sekolah. Jadi kita benar-benar bisa caranya membuat medsos itu supaya menarik bagi orang-orang di luar sekolah itu bagaimana. Demikian acara pembukaan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk materi yang pertama.